Balik lagi di ruang representasi bersama Dr. Cut. Kali ini kita akan bahas satu topik yang menarik ya, yaitu terkait dengan tragedi 98 di dalam cerpen yang berjudul Clara karya Seno Gumira Adidharma. Teman-teman pernah tahu nggak sih bahwa di tahun 98 itu terjadi kerusuhan yang sangat amat parah di Indonesia, dan salah satu korban yang mengalami kekejaman itu adalah orang-orang Cina atau bisa kita bilang sebagai etnis Tionghoa. Nah, mungkin tragedi 98 bagi kita orang-orang yang tidak mengalami itu ya tidak terlalu berdampak besar, tapi bagi mereka orang-orang Cina yang tinggal di Jakarta, yang keluarganya, ibu bapaknya pernah menjadi korban di tahun 98 ini adalah hal yang membuat trauma dan luka yang sangat mendalam. Setuju juga teman-teman dengan pernyataan ketika jurnalisme dibuka maka sastralah yang berbicara. Inilah yang saya temukan di beberapa karya sastra yang saya baca, yang menggambarkan suatu peristiwa atau realitas sosial yang tidak dibicarakan dalam media mainstream manapun, tetapi dibicarakan di dalam sebuah karya sastra. Salah satunya adalah sebuah cerpen yang berjudul Clara atau Perempuan yang Diperkosa, karya Seno Gumira Adidharma. Saya akan membacakan salah satu kutipan yang saya dapatkan dari cerpen ini. Dia menangis lagi tanpa air mata, kemudian pingsan. Kudiamkan saja dia tergeletak di kursi. Ia hanya mengenakan kain. Seorang ibu tua yang rumahnya berada di kampung tepi jalan tol telah menolongnya. Dia terkapar, telanjang di tepi jalan, kata ibu tua itu. Aku sudah melaporkan soal ini kepada pimpinanku. Lewat telepon dia berteriak, "Satu lagi. Hari ini banyak sekali perkara beginian. Tahan dia di situ. Jangan sampai ada yang tahu, terutama jangan sampai ketahuan wartawan dan LSM." Berikut adalah kutipan dari cerpen Clara. Cerpen ini menceritakan tentang seorang perempuan etnis Tionghoa yang mengalami kekejaman dan kebrutalan orang-orang pribumi di masa itu. Jadi dia adalah seorang perempuan yang diperkosa, ayah dan ibunya meninggal karena peristiwa tahun 98 tersebut. Melalui vokalisasi dari tokoh Aku digambarkan sebagai aparat di dalam cerpen ini. Ia juga bertindak sebagai pendongeng yang menarasikan kehidupan perempuan bernama Clara ini. Jadi kejadian bermula tatkala aparat ini sedang mencatat laporan yang diberikan oleh seorang perempuan yang ditemukan oleh ibu-ibu tua di pinggir jalan tol. Perempuan itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, kadang ia pingsan, kadang dia nangis, dan keadaan psikologisnya begitu hancur. Ia juga ditemukan dalam keadaan telanjang. Oleh ibu-ibu tersebut, perempuan ini dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu aparat tersebut berusaha mencari tahu tentang apa yang dialami perempuan tadi. Tapi perempuan tadi tidak mampu berkata-kata, sesekali pingsan, sesekali menangis tanpa air mata. Jadi guncangannya begitu besar sehingga ia tidak mampu lagi menyuarakan apa yang terjadi di hidupnya. Kemudian kisah mengenai perempuan ini disuarakan oleh aparat ini, ya. Jadi aparat ini di sini seperti pendongeng juga. Aparat dengan tokoh akunya kemudian menceritakan tentang perempuan ini. Nah, jadi diceritakan bahwa Clara ini adalah seorang perempuan etnis Cina. Dia eksekutif muda yang biasa pulang kantor setiap harinya ke rumah. Pada suatu saat Clara ditelepon oleh papanya. Clara diminta untuk jangan pulang ke rumah. Ia diminta papanya untuk langsung berangkat ke luar negeri karena keadaan pada saat itu sudah tidak kondusif lagi ya.
di mana terjadi banyaknya kerusuhan, kemudian pembunuhan, pembakaran, dan penjarahan toko-toko, terutama toko-toko yang dimiliki oleh orang-orang Cina. Kemudian Clara tidak percaya apa yang dikatakan papanya, karena menurutnya lebih baik ia pulang dulu untuk memastikan apa yang terjadi dengan keluarganya, baru kemudian ia memutuskan untuk berangkat ke luar negeri. Namun tiba-tiba di tengah jalan tol ia dihadang oleh sekelompok laki-laki yang ia tidak kenal mereka siapa. Jadi Clara pada saat itu yang sedang melaju, mobilnya sedang melaju, mengerem tiba-tiba dan langsung turun untuk menanyakan mereka siapa. Clara yang pada saat itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kaget. Dan orang-orang ini mengaku pribumi dan mengatakan dia Cina. Dia tidak tahu apa itu Cina. Yang ia tahu adalah dia lahir di Indonesia, dan dia juga tidak tahu bahasa Cina itu seperti apa. Dengan diskriminatif, sekelompok orang-orang tadi melecehkan Clara dan memerkosanya. Kemudian harta benda Clara yang dia pegang pada saat itu pun diambil, dan mobil BMW yang dikendarai Clara juga dibakar pada saat itu. Dia pun pingsan, kemudian ditemukan oleh ibu-ibu yang kebetulan tinggal di daerah pinggir tol pada saat itu, dan langsung dibawa ke kantor polisi. Bikin hati miris ya ketika membaca cerpen ini. Sesampainya di kantor polisi, Clara dimintai keterangan, tapi justru aparat tersebut meragukan apa yang dikatakan Clara. Ia justru menghardiknya dengan meminta berbagai macam bukti bahwa memang benar Clara diperkosa. Cerpen ini sebenarnya adalah panggung bagi tokoh Clara untuk menyuarakan narasi-narasi terkait dengan penderitaannya sebagai korban dari kebrutalan masyarakat pada saat itu. Prasangka-prasangka negatif terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di tahun 98 disuarakan sangat jelas di dalam novel ini. Jadi bisa dikatakan novel ini tidak hanya sebagai sebuah karya sastra, namun juga laporan jurnalisme seorang Seno Bumira Adjidharma terhadap apa yang terjadi di tahun 98 tersebut. Seno dengan lantang mencoba untuk mengkritisi dengan memberikan diksi-diksi yang mewakili kekhawatirannya dan keresahannya terhadap apa yang terjadi di kala itu. Kita tidak mudah menemukannya di media mainstream. Nah, ketika ada satu koran atau media yang menyatakan ketidakberpihakannya terhadap pemerintah kala itu, media tersebut langsung dibrandel, kemudian ditutup secara paksa. Nah, disinilah letak dari karya sastra. Sebuah karya sastra berani untuk menyuarakan dan tidak menutupi apa yang terjadi di lapangan, sesuai dengan apa yang pernah dinyatakan Seno, bahwa ketika jurnalisme dibungkam, maka sastra yang akan berbicara. Saya rasa cerpen ini sangat mewakili itu semua, karena kita sebagai orang yang ada pada saat ini, terutama orang-orang yang tidak pernah merasakan pahit dan getirnya ketika pemerintah Orde Baru berada di ujung tanduk dan semua pihak dipersalahkan atas berbagai kekacauan yang terjadi, kita sangat sulit menemukan di media manapun. Namun di dalam cerpen Clara ini, kita seolah menjadi saksi bahwa pernah ada peristiwa begitu kelam yang menimpa suatu etnis di Indonesia hanya karena kebencian yang tidak berdasar. Karena itu, ya mudah-mudahan bagi Gen Z sekarang ya, mereka lebih cermat dalam membaca sejarah ya, terutama sejarah-sejarah yang mainstream, karena sumber sejarah itu biasanya ditulis berdasarkan kepentingan gitu, apalagi sumber sejarah mainstream. Karena itu saya sangat menganjurkan ya, apabila generasi muda ingin mengetahui sejarah yang bisa dibilang sejarah yang disembunyikan, bacalah karya sastra.
Salah satunya adalah cerpen Clara karya Seno Bumira Adjidharma ini. Ya, cerpen ini tidak terlalu panjang ya, bisa dibilang hanya kurang lebih 3 halaman. Namun isinya sangat padat dan sangat kaya ya, sangat kaya akan pengetahuan terkait apa yang terjadi di era 98 tersebut. Ya, tulisan Seno ini seolah menjadi saksi, seolah mewakili. Tulisan Seno ini seperti semacam laporan ya, laporan dari apa yang terjadi di tahun 98. Dan cerpen ini juga ditulis ya, meskipun cerpen ini tidak langsung serta-merta mengatakan bahwa ditulis berlatarkan tahun 98, namun cerpen ini memang ditulis di Jakarta pada tanggal 26 Juni tahun 1998. Jadi bisa dibilang ini sebagai dokumentasi sejarah, dan mungkin kita akan sulit deh menemukan ini di media mainstream manapun, terutama di sumber-sumber sejarah yang beredar pada saat ini. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya bahas pada hari ini. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan terus ikuti